Selamat malam semuanya. Malam, Kak. Malam. Gimana, bisa kenalan dulu satu persatu? Belum kenal kan? Ya, sebelum lanjut lebih jauh, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, mulai dari saya, nama saya Augita, biasa dipanggil Augita atau Alen. Selanjutnya ada teman-teman saya, silahkan. Terus selanjutnya saya Kak, perkenalkan nama saya Lydia Haratri Metara, biasanya dipanggil Lydia. Lanjut. Selanjutnya ada saya, selamat malam Kak. Nama saya Dean Rizka, saya biasa dipanggil Dea. Lanjut. Malam, Kak. Nama saya Juan Chandra Cadi Putra, biasanya dipanggil Juan, Kak. Silakan lanjut. Selamat malam Kak, nama saya Viorel Nikonin, biasa dipanggil Viorel. Selamat malam Kak, nama saya Eka Vidya, biasa dipanggil Dia. Ya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Andika Ariwinindya, biasa dipanggil Ninin, cukup singkat ya. Saya di sini kemarin diminta bantuan oleh Mbak Augita untuk sekedar wawancara atau mungkin dari teman-teman kalian, dari teman-teman semua, ada beberapa yang mau ditanyakan atau untuk mau didiskusikan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kakak Ninin yang di tengah-tengah kesibukannya dapat meluangkan waktu untuk bergabung pada Meet hari ini. Untuk sharing-sharing mengenai kesibukan Kakak. Jadi tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita mulai sesi kita pada hari ini. Jadi yang pertama, Kakak ini bekerja di Queen Bakery, menjabat sebagai manajer. Dan kalau boleh tahu, mulai dari tahun berapa atau dari kapan atau berapa lama Kakak sudah menjadi manajer ya, Kak? Oh ya, baik, sedikit saya cerita tentang pekerjaan saya ya. Saya bekerja di Queen Bakery sejak tahun 2010. Tapi memang waktunya cukup lama, cuman tidak langsung menjadi posisi di manajer. Saya bekerja mulai dari posisi admin, dari administrasi. Dan itu hanya administrasi bagian pembelian. Tuh, dimulai dari itu. Karena mungkin tahun 2010 itu tokonya masih kecil dan belum memiliki cabang yang banyak. Dan kemudian 2 tahun kemudian perusahaan yang tempat saya kerja ini membuka satu cabang, dan itu mulai saya dipercaya untuk menangani cabang itu. Jadi untuk menjadi manajer itu kurang lebihnya 8 tahun. Selama 8 tahun saya mendedikasikan diri sebagai manajer. Baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Mungkin dalam perjalanannya ini banyak mengalami kendala atau terjadi masalah, mungkin yang tidak mengenakan. Nah, bagaimana cara Kakak itu untuk menghadapi konflik yang terjadi di antara anggota tim atau karyawan yang ada ketika terjadi konflik? Ini maksudnya itu konflik intern ya, dalam perusahaan ya? Ya, betul. Konflik intern. Ya, kalau konflik intern itu pasti selalu ada. Hampir setiap jam itu pasti ada. Bukan dalam hitungan hari saja ya. Itu setiap jam itu pasti ada. Karena kan kita dalam satu tim itu banyak kepala, dan setiap kepala itu pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda. Nah, untuk mengantisipasi konflik itu, sebenarnya kuncinya cuma satu, komunikasi. Itu saja, komunikasi. Karena tanpa ada komunikasi, pasti akan terjadi konflik. Setiap jam itu pasti ada. Dan intinya konflik itu sebenarnya bisa diselesaikan kalau kita bisa mengikuti satu sama yang lainnya. Tidak egois, tidak merasa dirinya paling benar, tidak merasa dirinya paling pintar, tidak ada kata senioritas. Itu hal yang paling penting. Berbeda dengan konflik di luar ya, dengan pihak ketiga. Itu untuk permasalahan dengan pihak ketiga itu banyak sekali memang. Tapi memang kita harusnya dari dalam dulu.
Oke, mungkin selanjutnya teman saya akan melanjutkan. Menurut Kakak, apakah komunikasi interpersonal itu penting dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja karyawan? Oke. Komunikasi interpersonal. Jadi antara karyawan dengan karyawan ya, antara saya dengan karyawan yang lain ya. Ya, itu sangat penting sekali. Karena tanpa adanya komunikasi yang interpersonal seperti itu, kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh karyawan. Saya bisa saja ya, sebagai seorang manajer, memutuskan segala sesuatu tanpa berpikir apakah itu membuat nyaman karyawan atau tidak, itu sangat bisa sekali. Tapi dalam hal ini, yang namanya bekerja, itu kita juga harus memandang kedua belah pihak. Pekerjaannya bisa diselesaikan, karyawan pun tidak terbebani. Oke, baik, Kak. Jadi kalau selama ini yang saya lakukan adalah saya mengenal baik semua karyawan saya, semua istilahnya semua bawahan saya. Itu memang saya dari awal sudah saya mendekatkan diri bukan sebagai atasan atau bawahan, tapi sebagai teman. Jadi apa yang mereka rasakan, itu saya juga rasakan. Mereka tidak nyaman di pekerjaan, saya pun merasa tidak nyaman. Dan itu akan membuat kinerja karyawan itu lebih menjadikan kita itu bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai teman, saudara. Jadi di dalam pekerjaan itu kita bisa happy lah, istilahnya dalam artian tidak terbebani dengan pekerjaan. Oke, Kak, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilakan. Kalau itu saya mau tanya Kak, sebagai manajer itu menurut Kakak caranya gimana sih atau prosesnya awalnya gimana ya kalau mau bangun komunikasi interpersonal yang baik atau efektif gitu? Maksudnya sebagai manajer membangun komunikasi untuk membangun komunikasi. Ya, membangun komunikasi. Yang seperti tadi saya katakan, tugas saya adalah memimpin anak buah supaya mereka itu nyaman bekerja. Karena prinsip saya, sebesar-besarnya gaji yang kita terima, tapi kita tidak merasa nyaman di suatu perusahaan, kita tidak akan betah. Tidak akan nyaman bekerja. Tapi kebalikannya, sekecil-kecilnya gaji yang kita peroleh, tapi kita berada di tempat yang memang membuat kita nyaman, kita akan betah di kerjaan itu. Jadi saya memang mendekatkan diri terhadap karyawan, itu bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai teman. Atau kadang juga dibilang sebagai kakak. Karena di sini posisi saya mengayomi anak buah. Kadang sebagai tempat curhat, bisa tempat berbagi, bertukar pikiran, ini bagaimana, itu juga bisa. Kadang juga ya, istilahnya memang tidak memungkiri kita selalu berbeda pendapat. Sebagai seorang manajer pun juga ada kalanya kita memutuskan segala sesuatu tanpa diskusi dengan karyawan yang lain. Itu ada, dan itu efeknya juga ke teman-teman yang lain merasa tidak nyaman. Jadi sebisa mungkin sebelum saya memutuskan sesuatu, saya pasti diskusi dulu. Buat karyawan yang membuat nyaman seperti apa, tanpa mengganggu kinerja, dan membuat perusahaan juga bisa menerima apa permintaan dari karyawan. Baik Kak, mungkin ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Kalau tadi kan yang dibahas itu lebih ke internal, karyawan internal. Nah, Kak Ninin ini sebagai seorang manajer, apakah berhubungan langsung juga Kak dengan klien dari luar? Dan kalau memang iya, bagaimana sih biasanya cara Kak Ninin ini untuk memulai suatu hubungan yang baik dengan klien? Karena kan yang kita tahu klien itu punya karakteristik yang berbeda ya Kak. Mungkin bisa dijelaskan. Ya sebenarnya tugas utama saya adalah itu ya, mencari klien atau karena saya bekerja di perusahaan makanan atau toko roti, jadi saya mencari pelanggan. Bagaimana caranya saya membangun koneksi yang bagus terhadap pelanggan-pelanggan supaya membeli barang dagangan saya gitu ya. Yang pertama saya lakukan sama seperti kalian lah ya, mungkin kalian masih ini, saya mengambil trik istilahnya palu gada. Mungkin ada yang sudah pernah dengar palu gada? Ya, apa yang lu mau gue ada istilahnya gitu. Karena semua produksi atau barang yang dijual di toko kami itu tidak memungkiri
bisa dirubah sesuai dengan kemauan para pelanggan. Itu. Jadi misalnya selama ini kendalanya adalah di harga. Harga jual di toko roti. Misalnya roti pisang di toko itu harganya 8.000. Tapi pelanggan menginginkan harga 5.000. Itu kita bisa buatkan. Jadi apa yang pelanggan mau, kita bisa sediakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memberikan banyak bonus atau timbal balik. Kalau mereka pesan ke kita akan memberikan apa sebagai kontribusinya? Sebagai diskon bisa, bonus bisa, atau mungkin cashback-nya dalam bentuk uang cash, itu juga bisa. Itu yang saya lakukan seperti itu. Dan tidak memungkinkan juga saya door to door melakukan pendekatan secara pribadi by WA, atau mungkin saya berteman di sosial media, di IG, di Facebook, itu kita saling menyapa dan membuat mereka pelanggan, oh ya, saya memiliki kedekatan dengan Queen Bakery gitu. Jadi membuat mereka tidak asing dengan keadaan kita. Terima kasih Kak. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya saya Kak, mau pertanyaan ini sambungan dari pertanyaan Dea sih sebenarnya, terkait dengan klien tadi. Pernah nggak sih Kakak mengalami suatu kendala gitu yang cukup besar ketika berhubungan dengan klien? Mungkin ada pengalaman atau kasus gitu Kak, bisa di-sharingkan dengan kami. Oke, kalau kasus itu banyak sekali. Barusan saya juga dapat kasus istilahnya gitu ya. Karena kita kan nggak tahu ya, kan ada yang benar-benar pelanggan, atau pelanggan yang benar-benar menguji kita, atau pelanggan yang memang itu rival kita. Itu. Jadi itu sepintar-pintarnya kita. Kalau memang itu pelanggan adalah rivalnya kita dan yang memang membuat mereka itu tujuannya memang membuat perkara, menjatuhkan nama baik kita, itu saya bisa buktikan karena saya punya data yang konkret gitu kan, data yang memang benar-benar tuduhan dari pelanggan itu salah gitu. Itu kalau memang tujuannya menjatuhkan nama kita. Ada juga pelanggan yang memang benar-benar pelanggan dan mereka merasa dirugikan. Mereka merasa dirugikan, saya secara pribadi atas nama perusahaan, saya akan meminta maaf sebesar-besarnya. Contoh kecilnya kemarin bulan lalu ada, mungkin mereka kurang puas dengan pelayanan yang SPG kita berikan. Saya akan cari alamatnya, saya akan datangi dan saya akan minta maaf dan saya akan menggantikan 100% istilahnya pesanan mereka yang mereka anggap tidak sesuai dengan permintaan mereka. Itu yang pertama. Atau yang kedua, apabila mereka memang cukup kurang puas juga, mereka bisa datang ke kantor untuk bertemu dengan saya dan saya pun juga menerima keluhan mereka. Mereka ingin seperti apa, saya akan sebisa mungkin saya akan istilahnya mengiyakan. Jangan sampai apapun yang namanya pelanggan itu kan adalah raja. Sebenar-benarnya kita tetap salah. Itu yang selalu saya pegang. Karena pelanggan adalah raja. Jadi sebenar-benarnya kita di posisi sebagai penjual, kita akan tetap salah. Jangan merasa kita benar. Walaupun kita benar, posisi kita sebagai penjual, kita akan tetap salah. Kita harus mendewakan pelanggan. Kita harus menjadikan pelanggan itu adalah raja. Itu yang pelanggan akan jadi merasa tersanjung. Mereka akan luluh. Ya, saya kan pertanyaan selanjutnya aja ya Kak. Kan Kakak ini kan juga manajer dari 4 cabang ini kan ya Kak. Kalau kira-kira ada pekerjaan lain enggak yang Kakak tekuni selain menjadi manajer gitu? Oke. Kalau pekerjaan lain tidak ada ya, karena kalau pekerjaan lain saya menyalahi aturan. Karena tidak boleh ada perusahaan di dalam perusahaan. Tapi kalau usaha lain, saya membangun usaha, ya saya katakan. Dikatakan tidak boleh ada perusahaan dalam perusahaan itu, maksudnya seperti ini, saya bekerja di toko roti. Saya tidak boleh membuka bisnis yang berhubungan dengan toko roti. Itu menyalahi aturan. Itu tidak boleh, itu ya. Tapi bisnis di luar toko roti, itu boleh, diperbolehkan. Jadi, mulai 4 tahun yang lalu, saya membuka bisnis kecil-kecilan, sebuah galeri atau butik handmade, bukan butik pabrikan ya. Jadi saya membuka butik tapi khusus untuk request dari para pelanggan. Nah,
Kakak kan ini berarti memiliki bisnis sampingan ya Kak, berupa butik, berarti di bidang fashion. Nah, Kakak bisa menceritakan awal mula Kakak ini tertarik dengan bisnis ini atau alasan kenapa Kakak mendirikan Winindiah Gallery ini? Oke, saya ceritakan ya. Awalnya sebenarnya nggak ada niat saya membuka butik ya, karena saya juga nggak bisa menjahit gitu. Pengetahuan saya tentang fashion juga kurang, tidak up to date lah istilahnya. Hanya fashion-fashion tertentu saja yang saya suka gitu. Nah, awalnya saya itu sakit hati. Sakit hatinya kenapa? Kalau membeli baju ke toko baju itu tidak ada yang pas di badan. Ya mungkin karena faktor ukuran yang big size ya, ukuran yang besar. Ketika melihat model baju yang saya suka, ternyata tidak muat, nggak pas ya, nggak pas di badan. Nah, ketika ada yang pas, tapi saya nggak suka, ya itu akhirnya saya coba ke tukang jahit, bikin model seperti ini, ternyata bagus. Tapi masa iya setiap kali saya mau pakai baju saya harus ke tukang jahit, kan satu pengeluaran jadi lebih besar ya kayak gitu. Jadi terus saya punya teman, dia baru lulus sekolah SMA, SMK Tata Busana itu, yuk coba yuk bikin kecil, kamu jahit apa nih, ini ternyata bisa, dan itu bisa dijadikan bisnis kecil-kecilan. Itu 1 tahun pertama kita kerja dari rumah, membuat di rumah, dan penjualan juga via online, belum punya toko sama sekali. Karena banyak peminatnya, jadi kita beranikan diri untuk membuka sebuah toko sampai sekarang. Tuh. Itu awal. Kenapa saya mendirikan galeri itu karena terinspirasi dari diri sendiri. Oh iya ya, kalau saya ingin model seperti ini, di toko tidak ada ukurannya, saya harus gimana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya beli baju, mungkin kalau di sana merek yang terkenal apa? Nevada ya, Nevada. Terus kemudian apa sih yang di sana yang ini, yang sekarang udah nggak tren merek-merek sih ya saya. Mungkin yang inilah Nevada lah contohnya ya. Beli kaos Nevada. Saya beli nih, saya jalan kemana? Ketemu pakai baju yang sama. Malu nggak kalian? Wah, bajunya sama, panti asuhan gitu. Itu yang kedua, itu yang kedua. Jadi pemikiran saya ingin membuat baju yang beda, yang tidak ada orang yang punya, jadi hanya saya yang pakai. Itu. Mungkin bisa buat inspirasi kalian. Kalian ingin buat apa? Bikin kecil-kecil. Lama-lama kalau udah banyak peminatnya bisa dijadikan bisnis rumahan. Nah, Kak, tadi kan Kakak sudah jelaskan bahwa Winindiah Gallery itu dia bergerak di bidang fashion ya, Kak. Nah, ingin bertanya, terkait Winindiah Gallery, mengapa lebih memilih barang handmade dibandingkan dengan barang produksi pabrik? Ya, itu satu. Produksi pabrik. Pabrik dalam memproduksi sebuah baju, itu nggak mungkin cuma satu ya. Pasti dia langsung banyak, dan pasti di pasaran itu banyak. Memang untuk harga handmade dengan harga pabrikan itu jauh lebih murah harga pabrik karena mereka sistemnya kan konveksi. Jadi sekali membuat produk, mencetuskan satu produk, dia langsung mungkin ribuan banyak. Yaitu kenapa saya lebih menyukai handmade? Karena saya ingin memiliki, istilahnya saya ingin apa yang saya kenakan, cuman saya yang punya. Cuman saya yang punya, nggak ada yang ngikutin gitu. Kalaupun ngikutin berarti mereka yang ngikutin saya, bukan saya yang ngikutin mereka, atau mungkin kembaran kayak gitu. Kecuali kalau kembaran ya, kalau memang ada mungkin kalian nih satu tim kembaran ya, oke lah kita bikin sama-sama gitu. Itu sih sebenarnya kenapa saya lebih suka handmade daripada pabrikan ya, karena itu. Oh iya, Kak. Saya lanjutkan pertanyaan saya, Kak. Gimana ya, kalau Kakak tadi bilang kan membuat secara handmade itu biar nggak ada yang sama kan, Kak? Maksudnya ya intinya gitulah. Nah,
Tapi kan kalau bikin handmade itu kan susah kan, maksudnya ya mungkin butuh waktu yang lama gitu kalau bikin satu baju gitu. Nah itu yang bikin itu kan katanya tadi teman kakak ya. Iya. Ya kalau misalnya nih tiba-tiba teman kakak itu ada masalah gitu, di saat-saat ada orderan gitu kan kak. Terus itu ordernya itu udah mepet waktu deadline gitu lah. Terus itu cara kakak mengatasinya itu gimana ya kak? Biar tetap bisa jalan gitu lah. Ya, ini pernah kejadian kita mendapat proyek besar, lumayan besar untuk seragam, untuk baju seragam. Sedangkan di Winnindia Gallery kita satu tim hanya bertiga dengan saya. Jadi untuk penjahitnya itu cuma 2, gitu kan, 3 dengan saya. Kita di deadline itu 1 bulan selesai, padahal secara kemampuan kita nggak bisa nih nyelesain 1 bulan dengan porsi karyawan, dengan porsi yang menjahit cuma 2, karena saya nggak bisa menjahit ya, dengan porsi yang menjahit cuma berdua, kita nggak bisa. Gimana nih caranya? Kalau kita tolak proyek ini, sayang gitu ya, istilahnya, aduh sayang nih gitu. Tapi kalau kita terima, kemampuan kita tidak bisa nyampe itu. Saya putuskan saya mencari part-time. Pekerja lepas dalam artian yang masih sekolah, itu mereka pasti ingin, apalagi seperti contohnya PKL itu kita mencari teman-teman yang seperti itu dan mereka menyanggupi, tapi bukan di bagian yang istilahnya yang memang sebagai jantungnya ya, mungkin hanya membuat polanya atau mungkin bordirnya atau mungkin cuma ngesumnya, bikin kancingnya, itu yang kita putuskan seperti itu saat itu kita mempekerjakan part-time, dan itu siswa-siswa sekolah. Oh ya kak. Lagi ya, mungkin itu aja sih. Mungkin bisa dilanjutkan dia. Oke, Kak, jadi ini melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya, kan tadi sudah dijelaskan lebih menjual barang-barang handmade. Nah, untuk mendukung kegiatan usaha ini, dari Winnindia Gallery sendiri punya kerjasama nggak sih Kak dengan pihak lain sebagai pemasok untuk menjalankan usaha bisnis ini? Okay, lalu kalau misalnya ada, apakah pernah mengalami kesulitan ketika harus menjalin hubungan dengan pihak luar? Oke, ini kerjasamanya pemasok, berarti supplier ya, yang memasukkan barang-barang ke kita gitu ya? Ya. Oke. Ya, kerjasama dengan supplier itu memang ada, dan kebetulan supplier itu ya teman-teman saya sendiri gitu ya, karena kita penyuka bidang fashion, jadi saya mengambil keputusan ya, oh ya si ini dia buat ini, saya ambil ke teman saya. Contoh kecilnya mungkin Mbak Natania, dia punya pabrik batik nih, oke saya ngambil ke Mbak Natania. Mbak Lydia mungkin punya pabrik tenun, saya ngambil tenun ke Mbak Lydia. Mungkin Mbak Vigia dia punya handmade tentang istilahnya jepit rambut atau kancing atau apa, saya ambil ke Mbak Vigia, dan seperti itu. Jadi perputarannya kita hanya sebatas teman-teman untuk yang handmade ya gitu, untuk sebatas teman. Atau mungkin nanti Mas Viral itu dia punya ini nih punya barang yang khas dari Shibori itu kan ya, batik Jepang itu, oke saya ambil ke Mas Viorel ya gitu. Jadi kerjasamanya itu saya dengan teman-teman saya yang lebih dulu membuka usaha itu dibanding saya. Jadi plus minusnya ya karena dengan teman kita juga harus membutuhkan kepercayaan ya. Kita mementingkan kepercayaan. Mereka juga sangat mensupport saya, membantu saya saat pertama kali saya membuka butik. Itu mereka memberikan bantuan. Ya sudah, ini barangnya saya taruh di sana dulu dengan pembayaran tempo gitu kan, pembayaran tempo. Dan dengan pembayaran tempo karena saya sudah merasa diberikan kepercayaan membayar dengan cara tempo, saya tidak akan mengkhianati itu. Istilahnya saya harus disiplin supaya teman-teman saya pun juga mempercayakan itu kepada saya. Gitu. Sampai sekarang masih terjalin dengan baik. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Kalau menurut Kakak gimana sih terkait persaingannya di bidang usaha Winnindia Gallery ini? Terus pengaruhnya buat butik Kakak itu gimana? Oke, persaingan ya. Sebenarnya saya mendirikan galeri kurang tepat kalau dikatakan di daerah saya itu kurang tepat. Karena di sini untuk handmade itu orang-orang di sini kurang begitu
tertarik gitu ya. Kecuali kalau mungkin daerah Jogja ya, Jogja, Solo, Semarang itu di sana memang lebih ini ya, lebih ke handmade ya. Nah, sebenarnya kendala saya karena ya itu tadi yang saya katakan, saya kurang update tentang perkembangan fashion anak-anak muda sekarang. Apalagi di sini di Purwokerto itu kan kotanya kota pelajar juga ya, banyak kampus, banyak anak-anak muda, banyak pelajar gitu, dan mereka lebih menyukai yang baju-baju. Kalau yang sekarang ini fashionnya fashion Korea ya, lebih-lebih ke arah situ ya, lebih-lebih ke Korea style ya. Nah itu kita tidak bisa mengikuti perkembangan seperti itu. Itu kendalanya seperti itu. Jadi selama ini kita handmade itu terpaku dengan uh, unik, unik itu unik punya yang tidak ada di pasaran satu dan penyukanya juga rata-rata kelas usia 30 ke atas itu ibu-ibu itu lebih cenderung ke penyuka-penyuka yang seperti itu. Tuh, terus kemudian yang kedua mungkin dari harga. Boleh dikatakan harga untuk handmade itu lebih lebih mahal dibanding harga-harga fashion yang buatan pabrik ya, karena ya itu kalau konveksi ya itu pasti lebih murah. Kalau handmade bisa 2 kali lipatnya harganya. Dan untuk masyarakat di sini itu pasti pertama kali yang dilihat itu adalah harga. Sebelum membeli sesuatu yang pertama kali dilihat adalah harga. Harga mahal lewat gitu kan istilahnya. Harga mahal lewat, harga murah kita lihat bentuknya gitu. Nah, itu kendalanya cuma 2 itu aja sebenarnya. Karena kita juga handmade, kita tidak bisa update dengan fashion-fashion yang sekarang, karena kan bentrok ya dengan handmade dengan fashion yang sekarang itu nggak bisa ini gitu. Terus yang kedua dengan harganya, itu yang kesulitan kita. Oke Kak, untuk yang selanjutnya, tadi kan Kakak sudah menceritakan tentang kendala-kendalanya yang dialami butik Kakak. Terus juga kan sekarang kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Ya. Itu strategi apa yang Kakak lakukan untuk meningkatkan penjualan dalam butik Kakak itu? Oke. 2 tahun ini ya, kita pandemi ya. Saya sih beruntung, sampai detik ini saya masih membuka galeri saya. Teman saya ada yang sudah tutup gitu ya, maksudnya tutup mungkin off sementara sampai kondisi normal kembali. Nah, sebenarnya untuk galeri, untuk fashion, untuk bidang fashion, untuk saat-saat pandemi ini, orang juga akan berpikir 2 kali untuk membeli sebuah baju. Orang pasti berpikirnya, kalau saya punya uang, saya lebih baik membeli makanan. Itu ya untuk saat-saat pandemi seperti ini orang pasti cenderung berpikir kalau saya punya uang saya lebih baik beli makanan daripada saya membeli sebuah baju. Nah itu cukup membuat saya stres selama 1 tahun ini. Sempat kami tutup 2 bulan karena itu memang anjuran dari pemerintah sini ya untuk sektor di luar bahan kebutuhan pokok itu memang wajib ditutup itu saat kasus COVID itu lagi tinggi-tingginya. Oke, kita ikutin aturan itu. Tapi bagaimana nih caranya supaya pemasukan dan pengeluaran pasti kan ada ya setiap bulan. Tanpa ada pemasukan ya sebuah bisnis itu tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, untuk mensiasati itu ya saya gencar di promo online. Kita gencar di online. Oke, kita di Shopee, Bukalapak, gitu kan, di Lazada. Kemudian online-nya, IG-nya kita jalankan. Terus dengan status-status WA, produk-produk baru, produk-produk lama yang kita keluarkan lagi, adapun produk baru juga kita keluarkan. Promo kita sempat sampai promo diskon up to 70%. Yang penting barang itu keluar dan yang penting saya dapat masukan selama 1 tahun itu. Tuh, selama pandemi ini memang kita jungkir balik gimana caranya supaya galeri itu tetap buka. Dan ya puji Tuhan sampai detik ini kita masih buka. Terus buat pertanyaan selanjutnya ya Kak, aku agak penasaran di bagian sistem informasi akuntansinya nih. Kan Kakak kerja di 2 bidang berarti ya, di manajer galeri sama galeri juga. Nah, jadi
kedua bidang itu udah nerapin sistem informasi akuntansi belum sih? Terus kalau misal udah nerapin, bidang yang dicakup itu apa aja? Kalau untuk yang di Queen Bakery, kebetulan kan untuk bagian akuntansinya itu ada karyawan sendiri, ada admin sendiri yang ini ya, yang mengoperasikannya, yang istilahnya yang untuk bagian pembukanya itu ada sendiri. Karena saya tidak berada di bidang itu, saya hanya sedikit tahu, mungkin sedikit tahu. Oh ya, seperti ini. Kalau untuk sistem informasinya di bagian Queen Bakery itu sebenarnya sudah seperti perusahaan-perusahaan yang lain. Hanya saja masih standar, masih dalam bentuk cash flow yang standar aja. Pemasukan, pengeluaran, kemudian istilahnya laba rugi, itu seperti itu aja. Nah, kalau untuk yang Win India Gallery itu kita masih pembukanya secara manual. Ya mungkin dikatakan pakai sistem juga tidak, dibilang tidak pakai sistem ya kita memakai rumus kayak gitu. Jadi memang belum kalau untuk yang galeri kita belum menggunakan sampai sejauh seperti perusahaan-perusahaan lain gitu. Kalau dari saya udah sih Kak. Mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan lagi apa enggak? Dari saya mungkin sudah cukup Kak. Terima kasih Kak. Mungkin yang lain? Baik Kak, sepertinya sudah cukup dari teman-teman semua. Kami berterima kasih untuk waktunya. Kakak sudah mau kami jadikan narasumber untuk wawancara ini. Semoga kedepannya usahanya lancar terus pekerjaannya juga lancar terus. Sukses selalu pokoknya ya Kak.